Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel The Arifin Official. Kali ini kita akan bahas setting touchpad ya, terutama di aplikasi Bootcamp ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin akses aplikasi Bootcamp itu nggak bisa dari searching Windows Explorer ya. Misalkan kita tekan Windows seperti ini terus kita cari aplikasi Bootcamp, itu dia nggak bakalan ada ya, karena itu bukan aplikasi yang terinstall di program aplikasinya. Tapi kalau untuk cara aksesnya itu teman-teman perlu ngeklik yang ini, yang icon anak panah ke atas ini ya. Kemudian pilih yang ini, yang Bootcamp seperti ini. Ini kita klik. Dan di sini ada opsi beberapa pilihan ya. Bootcamp, terus Bootcamp Help, kemudian Bootcamp Control Panel, terus yang terakhir itu Restart in macOS ya. Berarti kalau yang paling bawah ini kita beralih mode ke macOS. Untuk yang di atasnya Bootcamp Control Panel ini untuk setting-setting termasuk fungsi touchbar, touchpad, dan setting-setting yang lain ya. Terus ya untuk Bootcamp Help sama yang About ini ya tentang Bootcampnya, sama kalau ada pertanyaan atau keluhan bisa di ini Bootcamp Help ini. Ini sekarang kita akan coba setting touchpad dan coba kita lihat menu-menu apa aja yang ada di Bootcamp ini. Ini kita klik yang ini ya, Bootcamp Control Panel. Kita klik. Kemudian di sini akan muncul administrator. Ini kita pilih yes. Ya. Dan untuk tampilannya seperti ini ya, dia jendela kecil di sini. Ini seperti ini. Terus di menu yang paling atas ini Startup Disk. Ini adalah macOS kita, jadi operasi sistem macOS kita ini yang kiri, dan Bootcamp Windows ini adalah Windows yang saat ini kita gunakan. Jadi kalau misalkan kita di sini nggak bisa diklik atau bermasalah, itu ya kita bisa dari sini ya, yang Control Panel kita buka tadi. Terus misalkan kita ingin beralih ke macOS ya, kita klik terus kita restart kayak gitu. Terus untuk yang kolom kedua ini display, ini kosong ya, karena nggak ada display yang terhubung di MacBook ini. Mungkin kalau ada teman-teman ingin extend displaynya atau monitor tambahan, itu nanti di sini akan muncul untuk settingan displaynya. Untuk yang selanjutnya ini ada keyboard. Jadi untuk yang paling atas ini use all F1, F2, etc. Ini kalau misalkan kita centang ya, nanti untuk di bar touch bar yang atas itu ini nanti akan berubah dari sebelumnya fungsi dari aplikasi ya, kayak kita bisa ngerdupin layar, bisa buat ngerdupin backlight keyboard kayak gitu. Itu nanti berubah menjadi F1 sampai F12 kayak gitu. Jadi kalau misalkan pengen diubah ke yang fungsi-fungsi aplikasi, ini tinggal kita hilangin centangnya. Kalau misalkan kita centang, nanti otomatis kalau kita apply di taskbar akan berubah. Jadi ada tulisan F1, F2, F3 dan seterusnya sampai F12 kayak gitu. Kalau ingin mengembalikan lagi ke semula, tinggal kita ini ya, centangnya kita hilangin kayak gitu. Nanti akan kembali lagi ke mode defaultnya seperti di macOS ya fungsinya. Nanti kalau misalkan pengen menggunakan fitur yang F1, F2, F13, sedangkan untuk settingannya masih yang fungsi buat ini ngedupin layar kayak buat backlight, itu teman-teman tinggal tekan Fn aja, nanti otomatis di taskbar teman-teman itu akan berubah menjadi F1, F2 dan seterusnya, tapi dengan menekan tombol Fn kayak gitu.
Ini untuk fungsinya ini saya biarkan seperti ini aja karena saya tidak terlalu membutuhkan fungsi dari F1 sampai F12. Itu tinggal kita tekan Fn aja, nanti itu berubah kayak gitu. So, untuk selanjutnya ini ada precision ya, precision touchpad kayak gitu. Ini untuk teman-teman usahakan untuk bootcampnya ini kalau misalkan ada updatean selalu diupdate saja itu, karena memperbaharui fungsi dari bootcampnya ini ya. Itu juga driver kayak touchpad dan segala macam itu ada muncul di sini. Ini sebelumnya tampilannya nggak ada tulisan Windows Precision Touchpad Setting, ini nggak ada ini sebelumnya. Biasanya di sini ada kayak klik touchpad atau segala macam, di sini ada ini biasanya. Kalau misalkan teman-teman ingin setting touchpad, berarti ini tinggal klik yang ini Windows Precision Touchpad Setting. Ini kita klik dan otomatis akan berpindah ke ini, ke tampilan baru lagi ya. Bisa dilihat di sini ada keterangan touchpad. Ini kalau misalkan teman-teman klik off, otomatis touchpad yang sekarang teman-teman pakai itu nggak bakalan bisa dipakai lagi ya. Dan untuk onin lagi, teman-teman harus pakai ini mouse eksternal ya, yang ada dongle mouse-nya itu ini. Jadi teman-teman ini nggak usah diotak-atik yang paling atas. Terus untuk yang cursor speed ini bisa kita setting, bisa geser ke kanan. Nanti untuk kita gerakin ininya lebih cepat ya dia. Terus selanjutnya untuk tab, ini fungsi tab ya. Jadi ini untuk settingannya saya on kan semua, biar kita saat ngeklik fungsi tab itu dia berfungsi ya. Kalau misalkan belum dicentang ya mungkin teman-teman coba jadi dicentang aja, karena ini biasanya fungsi kayak di macOS kayak gitu, kayak di Windows pun juga ini dicentang semua kayak gitu. Terus untuk yang scroll, nah mungkin buat temen-temen yang ngeluhin ini sering banget ya, maksudnya kita scroll ke bawah malah kebalik kayak gitu. Jadi settingannya itu ada di sini, di ini scrolling direction ya. Ini kita ini ada pilihannya, misalkan ini downward motion scroll up, ini ya nanti kita berubah ini. Coba ya, untuk sekarang kan ini yang up nih, sekarang kita coba sini aja. Kalau misalkan kita ke atas, ini saya scroll dari bagian bawah touchpad ke atas, dia juga gini ya, yang aplikasinya ini dia juga ikut ke atas kayak gitu. Cuman kalau untuk yang kita pilih yang bawah, saat kita scroll itu dia berbeda kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang ini, kalau kita scroll dari atas itu kayak yang opsi dari ini kan ada naik turunnya kayak ini yang turun, yang naik turun. Jadi untuk item-item yang di sebelah kirinya ini kayak kebalik kayak gitu. Ini saya nggak terlalu nggak terbiasa pakai ini, jadi kadang kagok ya, kadang susah. Saya juga biasanya juga pakai di MacBook itu, dia kita scroll dari bawah ke atas juga item dan file-filenya juga ke atas kayak gitu. Jadi kita bisa ngubah ya, bisa pilih up ataupun down. Saya biasanya pilih pakai yang up. Terus ya kita scroll ke atas ya otomatis kayak aplikasi kayak ini dia ikut ke atas kayak gitu. Terus untuk selanjutnya itu fungsi gestur ya. Mungkin teman-teman ini bisa di setting sendiri, cuman saya nggak terlalu pakai. Ini bisa teman-teman setting di sini. Ya itu bisa teman-teman ubah sendiri. Terus yang selanjutnya your finger gesture. Ini juga sama ya, fungsi gestur juga. Terus advanced gesture ini ya ini nggak terlalu berpengaruh. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan bootcamp control panel ya. Di situ ada fungsi-fungsi dari touchpad, terus keyboard, startup, display,
ada 4 ini aja sih ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan atau ada keluhan di Windows Bootcamp ya, dual boot di macOS, boleh tinggalkan di kolom komentar, mungkin nanti akan saya bantu untuk jawab selagi saya masih bisa untuk ngebantu kayak gitu. Jadi sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.